Nah, ulama Nusantara yang dipegangi oleh Islam Nusantara itu, ya ada ulama pribumi, ada ulama habaibnya dari Timur Tengah. Jadi jangan digoreng-goreng ini giringan untuk menuju anti Arab, anti habaib. Bukan, bukan. Ngaji, ngaji. Apa sih Islam Nusantara? Pemahaman dan praktek Islam yang berkomitmen memegangi ulama-ulama yang ada di Nusantara secara umum, bukan perorangan. Kalau kita memegangi ulama Saudi rata-rata sudah Wahabi. Meskipun ada satu dua kayak Said Maliki, Habib Zain yang ahlu sunnah. Kalau memegangi ulama-ulama Yaman secara umum, nggak bisa ulama Yaman yang utara Wahabi, pimpinan Mukbil, Yaman Selatan rata-rata Syiah, Muhammad Ali Soleh, dan seterusnya. Nah, ulama yang secara umum masih Sunni, meskipun ada yang tidak Sunni tapi nggak banyak, itu ya ulama di Nusantara. Nah, sebetulnya Islam Nusantara itu paham dan praktek Islam yang berkomitmen memegangi ajaran fatwa ulama yang ada di Nusantara. Kenapa mereka dipegangi? Satu, karena secara umum Asy'ariyah, Maturidiyah, madhab mau mulai Aceh sampai Papua ya rata-rata begitu. Yang kedua, ini penting sekali bagi alumni. Dulu ketika ada banyak pemusnahan kitab-kitab oleh Wahabi setelah mereka berontak terus menang, makam-makam mereka hancurkan, umat Islam ulama hafid banyak yang mereka bunuh, kitab Bukhari Muslim tafsir banyak yang dimusnahkan. Nah, saat itu banyak santri Indonesia yang mondok ke sana segera pulang ke Indonesia. Ratusan santri itu pulang membawa berdus-dus kitab. Apa itu artinya? Ribuan kitab Sahih Bukhari Muslim dan yang lain-lain yang di Arab dulu dimusnahkan, lewat para santri itu diselamatkan Allah di bumi yang namanya Nusantara. Gitu loh. Beli Sahih Bukhari baru di Saudi, ya sudah modifikasi. Mau apa modifikasi? Beli tafsir Ibnu Katsir baru di Saudi ya sudah dirubah-rubah. Beli tafsir Sawi baru di Saudi sudah dirubah-rubah. Tapi kalau zaman ngaji Sawi apa atau apa di Lirboyo Sidogiri, zaman diajari oleh kiai dengan kitab yang asli. Asli, enggak usah original. Sampangnya original. Jadi nun sewu teman-teman yang mungkin merasa etnisnya bukan Nusantara, bukan pribumi, enggak usah tersinggung. Istilah Nusantara itu seperti itu. Nah, ulama Nusantara yang dipegangi oleh Islam Nusantara itu, ya ada ulama pribumi, ada ulama habaibnya dari Timur Tengah. Jadi jangan digoreng-goreng ini giringan untuk menuju anti Arab, anti habaib. Bukan, bukan. Yang kita pegang itu ahlu sunnah wal jamaahnya dan mereka masih punya kitab asli. Zaman kendalem lah, kitab-kitab yang sampul lawas-lawas itu loh. Itu nyari begitu di Arab susah. Sudah cetakan mungkin 200 tahun yang lalu. Sementara di Indonesia masih terawat dengan baik. Halo, Islam Nusantara itu kayak begitu. Ketika ditanya, Ustaz, kenapa Islam Nusantara? Saya balik bertanya, di mana ada ulama yang mengajarkan hormati cium tangan keturunan Rasulullah SAW. Ya ulama Indonesia, guru-guru kiai ustadz-ustadz Indonesia itu kepada muridnya mengajarkan
Itu keturunan Nabi, kau hormati, kau tabarukan, kau takzim, kau cium tangannya. Itulah Islam Nusantara. Nah, kalau enggak di sini terus pulang ke Arab, lah sopo sing ngambung tangannya. Jadi Islam Nusantara itu Islam yang mengajarkan menghormati keturunan Rasulullah. Karena kok terus kok digoreng-goreng menentang keturunan Rasulullah itu piye? Halo? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus Islam Nusantara itu Islam yang dalam membuat kebijakan sosial, ekonomi, berpolitik, berbangsa, bernegara itu lebih sreg mengikuti kebijakan, arahan, guidance, bimbingan dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah baik pribumi maupun habaib yang mereka memang sudah bertahun-tahun ada di Indonesia, hidup dengan suasana Indonesia, hidup dengan rasa Indonesia, dan tentu tahu problematika bangsa Indonesia, tahu heterogenitas permasalahan yang ada di Indonesia. Ulama yang kayak begitu itu kita jadikan rujukan, tempat bertanya dalam membuat kebijakan yang menyangkut politik negara, politik kebangsaan, orang semacam Habib Lutfi. Ya kan? Kalau dulu di Jakarta Habib Ali Kuitang dan seterusnya. Kayak begitu, apa Islam Nusantara itu? Yang dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi, politik, sosial, dakwah, itu lebih sering mengikuti ulama yang sudah lama hidup di Indonesia, di Nusantara. Kenapa enggak harus ulama Mesir? Kenapa enggak harus ulama luar negeri? Satu, mungkin mereka Ahlus Sunnah Jamaah, Asy'ariyah sama, Maturidiyah sama, Syafi'iyah sama, tapi meskipun akidah podo, kalau enggak lama hidup di sini, mereka enggak tahu permasalahan bangsa, enggak tahu heterogenitas, nggak tahu ukuran sakit itu sampai kayak apa, sehingga dosisnya yang pas berapa. Nggak tahu orang ini lambene sakpiro, sehingga nggak rujak lomboe piro iku nggak eruh. Jadi ketika untuk menentukan nasib bangsa, masalah politik pemerintahan, kita lebih sreg ngikuti Habib Lutfi daripada Habib yang Mesir, podo-podo Habibe. Itu bukan konteksnya kita anti Habib Mesir. Konteksnya Habib Lutfi Ahlus Sunnah plus dia tahu permasalahan bangsa. Lah kalau untuk itu saja pendapatnya harus ngimpor ulama Timur Tengah. Mereka tahu Asy'ariyah, mereka tahu kitab I'anah, tapi mereka enggak tahu Wagir. Wagir kok Kliwon. Mereka enggak tahu Papua, enggak tahu Bali, enggak tahu Sampang. Kalau tahu-tahu mereka langsung dawonya harus diikuti, bla 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 bla. Presiden ini yang dipilih, mereka enggak tahu. Nah ini loh mas, Islam Nusantara itu begitu. Zaman harus clear. Kalau enggak clear nanti zaman ngilok-ngilok nih ulama NU, padahal mereka ya gurumu. Atau minimal gurumu. Saya nggak pernah ngaji kepada ulama NU. Zaman dulu kuliah di mana? Kuliah di UIN. Di UIN diajar sampean, diajar Pak Muzaki. Pak Muzaki muridnya Mbak Mas Duki. Terus kate lapo sampean? Nah, ini apa ulama Nusan? Kita heran. Pas ada kasus pengadilan Ahok sama Buniani, itu ada pihak yang ngotot menghadirkan saksi ahli dari Mesir. Saksi ahli tentang tafsirnya apa? Walak, tentang walak itu apa itu? Enggak boleh berwalak pada orang non muslimin. Ya. Maidah berapa itu?
yang sempat ramai itu. Nah, terus bukan kita nggak percaya tentang kealiman mereka. Ulama Mesir tentu tahu tafsirnya ayat itu. Ulama Saudi Yaman tentu tahu tafsirnya ayat itu. Tapi apa mereka tahu konstelasi politik yang terjadi di Jakarta? Dan bahwasanya sidang itu nanti menang atau kalah akan berdampak besar terhadap masalah perpolitikan. Wong ada Pak Quraisy Shihab yang juga ahli tafsir, ada Gus Bahak yang juga ahli tafsir. Kenapa harus mendatangkan dari mereka? Jadi betapa orang ini nyun sewu nggak mengerti bahwa konsep agama dalam tatbik itu mesti terkait dengan kondisi real yang ada di lapangan. Ulama Ahlussunnah manapun pahamnya sama. Tapi ketika harus mentatbik, mengapply di lapangan, itu antara Mesir, Turki, sini tidak sama, memang kondisinya beda. Paham ya? Nah, jadi istilah Islam Nusantara itu seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.